warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast resmi BEM D3BK. Tempat ngobrol santai tapi isinya berbobot. Hai, gimana nih kabar kalian semua? Aku Nuno bareng Hasan yang hari ini tampil kece banget nih, yang Hasan. Makasih banyak Nu. Tapi sebetulnya teman-teman semuanya, bahwasanya yang lebih kece itu ya podcast kita hari ini. Betul banget. Nah, tema podcast kita kali ini ngena banget nih San buat anak muda zaman sekarang, yaitu dari freelance jadi punya usaha. Karena kita tahu nih San, sekarang banyak banget kan teman-teman mahasiswa yang udah nyambi jadi freelancer gitu. Wah, bener banget Nu. Tapi sebetulnya ada yang lebih keren gitu loh. Dari yang tadinya freelance sampai akhirnya dia punya usaha sendiri seperti apa? Jasa desain, Jualan terus online dan hingga punya membuat brand sendiri gitu. Ya, betul. Jadi, podcast ini kita harap bisa menjadi tempat curhat, sharing, sekaligus inspirasi buat kalian semua yang bingung nih, atau mau mulai dari mana gitu kan. Ya, betul. Tapi sebelum itu ya, kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada narasumber nih yang udah bersedia meluangkan waktunya di hari ini gitu loh. Dan terima kasih juga kepada moderator, tim kreatif yang udah menyiapkan persiapannya. So, langsung aja yuk kita mulai podcastnya. Ambil cemilan favorit kalian sekarang, cari posisi paling aman, dan nikmati obrolan kita hari ini. Selamat menyimak, semoga dapat insight yang baru. Selamat nonton. Bye-bye. Halo Sobat Bisnisien, selamat datang di podcast Ngampus Talk with Adikara yang bertajuk Side Hustle Mahasiswa dari Freelancer sampai Buka Usaha. Untuk Sobat Bisnisien semua yang masih worry soal dunia side hustler atau yang kita sebut dengan kerja sampingan ini, berarti teman-teman atau sobat bisnisien semua datang di podcast yang tepat, mendengarkan podcast yang tepat nih. Karena kita akan bahas sampai tuntas mengenai topik kali ini. Sebelum perkenalkan dulu, nama aku Nara dan aku adalah moderator yang akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas topik kali ini. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama narasumber kita yang udah punya jam terbang yang tinggi mengenai topik kali ini. Jadi, jangan dilewatkan ya. Halo, Kak. Halo, selamat pagi. Pagi juga nih, Kak. Kayaknya kita harus kenalan dulu nih ya, Kak ya. Oke, boleh, Kak. Silakan diperkenalkan dan juga mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih keseharian dan juga kesibukannya Kakak sehari-hari itu kesibukannya akhir-akhir ini kayak gimana? Silakan Kak. Oke, halo Sobat Bisnisien, aku Bintang Lubis. Saat ini aku mahasiswa double degree, diambil major manajemen dan juga hukum. Dan sebagai seorang freelance juga, dan juga sebagai seorang owner bisnis gitu. Wow, very interesting. Menarik banget kan ya? Nih, kita langsung masuk aja ke podcastnya. Jujur aku penasaran nih Kak. Kan Kakak nih udah punya jam terbang yang tinggi, apalagi sampai punya usaha dari freelancer, it's a good. Nah, aku mau tahu kayak kenapa sih awalnya bisa tertarik gitu sama dunia freelancer kayak gini nih? Oke, anyway, aku tuh freelancernya itu sebagai juri, moderator, MC, dan juga sebagai speakers atau narsum. Nah, atau talent voice over gitu. Intinya ya kayak Nara kali ini kayak gitu. Nah, tapi awalnya itu ya sebagai orang yang memang biasa untuk di panggung gitu kan. Yaudah kamu aja kalau ada kesempatan MC atau ngomong di depan umum, biasanya aku yang jadi korban. Udah kamu aja gitu. Akhirnya keterusan gitu ya, dan yang aku pikir itu bukan sebuah pekerjaan, sekarang malah menjadi kerjaan sampingan aku kayak gitu. Yang biasanya aku manggung ke panggung itu nggak ada yang nanyain red card, sekarang udah ditanyain, Kak red cardnya berapa, Kak kalau undang kakak gimana, kalau bikin video berapa, dan lain sebagainya gitu sih Nar. Wah, ya keren banget sih Kak, jujur. Apalagi kan dari yang awalnya disuruh sekarang emang jadi pekerjaan gitu ya Kak ya? Betul, kerjaan sampingan aku. Nih, aku jadi penasaran karena udah makin kenal nih sama Kak Bintang. Tantangan awalnya tuh apa sih Kak kalau mau ngubah itu menjadi freelancer gitu Kak? Iya,
pertama yang harus kita bangun adalah kepercayaan diri dulu, karena aku biasanya di panggung gitu kan. Dan juga kedua, portonya dulu. Nggak apa-apa untuk diundangnya tuh nggak bayaran dulu, jadi kita orientasinya jangan uang dulu nih ketika kita jadi seorang freelance. Yang penting bangun portonya. Kita udah banyak gitu ya. Sekarang kan aku udah kayak 200 lebih gitu ya event yang aku jadi narsum. Jadinya enak tuh nge-brandingnya kita sendiri kayak gitu. Jadi bangun porto dulu sih. Jadi udah mulai mudah gitu ya Kak. Iya, alhamdulillah. benar. Terus nih aku dengar-dengar kalau Kak Bintang itu ada usaha. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini keren banget jujur narasumber kita hari ini. Nah, kan dari freelance nih buka usaha sendiri nih. Betul. Aku mau tahu proses transisinya gitu loh Kak, biar teman-teman di rumah juga bisa jadi insight baru gitu. Oke, sebenarnya kuncinya in this economy teman-teman. Kalau kita cuman ngandelin satu kolam aja untuk menghasilkan uang kayaknya kurang gitu kan. Pun sekarang aku juga seorang karyawan juga di PT Merah Hitam Group juga. Jadi sama, aku sebagai seorang marketing gitu ya, masih kuliah, kerja juga, freelance juga, usaha juga. Jadi benar-benar langsung 25 jam kita bekerja gitu ya. Jadi memang awalnya aku ngerasa kalau kita ngomongin perihal finansial gitu ya, selain investasi kalau kita belajar juga, tapi dari mana lumbungnya, dari mana kita ngambil uangnya itu, dapat uangnya at least kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang memang masih awal untuk nge-freelance, semangat biar kita cuannya banyak gitu. Harus konsisten juga nggak sih Kak kalau kayak gitu? Bener. Oke. Terus Kak, ini mungkin pertanyaan aku dan pertanyaan teman-teman yang ada di rumah nih. Karena kita bingung soal skill. Jadi itu skill yang paling penting yang harus dimiliki. Karena kan ini kan side hustle-nya mahasiswa nih. Betul. Jadi kayak skill penting apa sih yang harus kita miliki sebagai mahasiswa tuh kalau mau mulai side hustler kayak gini? Oke, pertama kita harus punya prinsip dulu. Aku biasanya selalu bilang kita with integrity dan juga empati. Jadi kita punya integritas dan juga empati tuh sama semua orang tuh ngerangkul, juga nggak usah ngerasa paling tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting ketika kita kerja sama orang adalah trust. Jadi kalau orang udah nggak trust sama kita itu susah bos, gitu. Pun aku diundang ke sini karena kemarin aku udah ketemu teman-teman gitu kan, akhirnya diajak lagi. Jadi kuncinya ketika teman-teman sebagai seorang freelance gitu ya, itu kualitasnya dijaga, trustnya dijaga. Nanti bakalan rezeki itu akan datang dengan cepet kayak gitu. Wow. Nah, mungkin karena kita udah belajar soal skill dari Kak Bintang, aku juga mau tanya nih, aku pengen tahu nih Kak Bintang, adakah rekomendasi kayak buku atau akun sosial media kayak dari influencer kah kayak gitu, atau komunitas yang bisa bantu mahasiswa nih untuk mulai freelancer kayak gini Kak? Oke, nah tadi sebelum ke buku gitu ya, yang membangun aku akhirnya sampai sekarang gitu ya, yang terus bertumbuh tentunya itu baca buku tentunya. Tapi sebelumnya tadi aku mau nambahin sedikit perihal skill yang paling penting itu adalah problem solving. Kita dipakai sama orang dalam konotasi diajak kerja sama karena kan kita bisa nyelesain suatu masalah. Kedua, percaya sama prosesnya, karena kita sebagai Gen Z pengennya kan kadang instan dan gak menghargai proses, padahal dalam proses, dalam sabar gitu ya, ikhlas itu sendiri itu mungkin kita bisa lebih detail gitu. Terus juga ketiga, secara public speaking. Konotasi public speaking ini adalah gimana kita bisa menjual ide kita. Jadi ide kita tuh nggak mentok hanya di pikiran kita, tapi kita keluarkan dan akhirnya terrealisasi kayak gitu. Terus juga keempat, terkait juga komunikasi sama yang lebih tua, yang lebih muda atau sepantaran, itu harus dipelajari gimana baiknya. Nah, masuklah pada saat apa yang aku baca gitu ya. Biasanya buku-buku self improvement itu aku baca gitu kan. Kalau seumpamanya teman-teman pengen lebih nyaman gitu ya, yaitu baca buku-buku yang memang teman-teman sukai. Contoh kayak emang kalau sukanya komik ya udah nggak apa-apa, karena kayak komik pun dia punya insight yang beragam juga kan. Akhirnya imajinasi kita berkembang juga, terus juga kita bisa lebih empati sama orang dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terlalu maksain yang tiba-tiba teman-teman harus baca buku investasi. Buat apa kalau kita nggak paham apa basicnya kayak gitu.
gitu sih. Jadi baca hal-hal yang memang teman-teman sukai dulu, atau kalau teman-teman sukanya K-pop atau apa ya nggak apa-apa, nggak harus semuanya tiba-tiba langsung jadi orang yang suka baca buku kayak gitu. Jujur aku dapat insight baru juga nih Kak, karena tuh aku sebagai pecinta komik itu kadang-kadang orang bilangnya tuh kayak nggak penting gitu, taunya cuma main-main doang, padahal sebenarnya tuh pasti ada cerita-cerita di baliknya kayak Betul. gitu kan Kak, yang benar-benar bisa dijadiin inspirasi atau mungkin bisa dijadiin ide-ide baru gitu ya Kak. Betul. Oke. Aku mau Kakak ngasih ujangan sepatah dua kata nih buat para sobat bisnisen untuk teman-teman semua yang masih ragu soal ngambil side hustler atau pekerjaan sampingan. Mungkin sama kayak aku nih masih agak-agak worry gitu, takut akunya kuliahnya terganggu atau kayak gimana. Pasti kan Kak Bintang punya tips, trik dan juga lain hal. Jadi silakan Kak Bintang. Oke, paling kalau dari aku intinya fokus sama apa-apa yang memang teman-teman kejar gitu ya, at least, dan pakai skala prioritas juga, dan yang penting berani untuk ngambil langkah pertama, karena langkah pertama itu nggak perlu harus perfect, tapi teman-teman at least udah mau nyoba. Dan juga kalau teman-teman mau jadi freelance gitu ya, make sure bahwa pada saat berjalannya itu making with trust with people, dan juga good communication to others gitu, karena kita nggak tahu rezeki itu lewat mana, lewat tangan siapa, jadi be kind to others kayak gitu sih. Itu bagus banget Kak. Jujur aku terenyuh juga loh. Aduh, tapi sayang banget nih Kak, kita udah selesai. Padahal aku masih ada, wah kalau bisa ini jadi 2 jam, kita jadiin 2 jam kali ya Kak. Tapi sayang nggak bisa ya. Dan semoga aku harap teman-teman semua yang ada di rumah nih, yang lagi ada di posisi PW-nya, bisa juga ngambil pesan-pesan yang Kak Bintang sampaikan. Terus juga tentu aja aku yang berterima kasih kepada Kak Bintang Lubis yang udah sangat memberikan kita impact and insight di podcast kita kali ini, yaitu podcast Ngampus Talk with Adhikara. Tentunya terima kasih Kak Bintang udah meluangkan waktunya, dan juga tentunya teman-teman semuanya yang udah nonton. Please drop some love dengan like, comment, dan juga share ke teman-teman yang butuh acara-acara kayak gini. Oke? See you di Ngampus Talk with Adhikara. Dadah! Bye!